Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Berikut ini adalah informasi tentang implementasi pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 bagian yang ketiga. Pada bagian 1, sudah kita sampaikan informasi tentang konsep pembelajaran di masa pandemi COVID-19, kemudian prinsip dan strategi pembelajaran di masa pandemi COVID-19, dan berikut pada bagian 3 akan kita sampaikan informasi tentang pengelolaan pembelajaran di satuan pendidikan pada masa pandemi COVID-19. Dengan mempertimbangkan dampak sosial berkepanjangan yang muncul, seperti risiko putus satuan pendidikan, ragam kualitas akses TIK selama PJJ, dan kekerasan domestik terhadap peserta didik, pilihan pembelajaran tatap muka terbatas harus diupayakan agar terlaksana sebagai bagian dari pembelajaran campuran atau blended. Dalam rangka menyukseskan pembelajaran campuran tersebut, maka panduan pengelolaan pembelajaran di satuan pendidikan berikut berfungsi sebagai yang pertama, sebagai panduan teknis Kepala Satuan Pendidikan dalam menyiapkan pengelolaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, termasuk di dalamnya rencana pelibatan komunitas satuan pendidikan. Yang kedua, panduan teknis bidang kurikulum dalam menyusun rencana dan jadwal pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pengelolaan pembelajaran di satuan pendidikan pada masa pandemi COVID-19 ini dapat disusun melalui kerangka berikut. Pertama, melakukan survei data guru dan sarana prasarana sekolah. Data penting yang perlu terlibat adalah umur guru, ketersediaan peranti TIK pribadi, rekam jejak medis terkait COVID-19, jumlah sarana dan prasarana atau sarpras satuan pendidikan terkait. Kedua, melakukan survei data dan kondisi peserta didik dan keluarga. Data penting yang perlu terlibat adalah umur peserta didik, umur orang tua, ketersediaan piranti TIK di rumah, profesi dan durasi kerja daring dan luring orang tua, kemudian rekam jejak medis orang tua terkait COVID-19. Yang ketiga, menentukan kebijakan pembelajaran. Penentuan kebijakan pembelajaran ini terdiri dari A. Menetapkan kurikulum yang akan digunakan dari antara pilihan kurikulum 2013, kurikulum dalam kondisi khusus atau kurikulum mandiri. Penentuan kurikulum bisa dilakukan secara mandiri oleh satuan pendidikan maupun melalui koordinasi dan konsultasi dengan pengawas sekolah atau madrasah dan atau dinas pendidikan atau Kanwil Kemedag. B. Menetapkan tujuan pembelajaran dalam satu semester berdasarkan hasil analisis KI atau KD. C. Menetapkan komposisi dan fungsi pertemuan tatap muka terbatas dengan pembelajaran jarak jauh. Dan D. Menetapkan jadwal pembelajaran campuran yang dirancang berdasarkan hasil analisis pada poin A, B, dan C. Keempat, memenuhi kelengkapan administrasi guru yang berisi kurikulum, tujuan pembelajaran dalam satu semester, komposisi dan fungsi pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh, serta jadwal pembelajaran per semester. Kelima, membuat rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan atau RKAS terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan dan kesehatan satuan pendidikan. Keenam, melibatkan komunitas sekolah termasuk orang tua peserta didik dalam penyuluhan dan sosialisasi praktek pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Penyuluhan dan sosialisasi mencakup protokol tiba di sekolah, selama di sekolah dan meninggalkan sekolah. Ketujuh, mensosialisasikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka kepada lembaga warga sekolah berlokasi, termasuk RT, kelurahan, kecamatan, dan Babin Kamtibmas. Kedelapan, membentuk tim pengembang sekolah yang berperan memantau, mengumpulkan data, membagikan praktik baik, dan merumuskan rekomendasi perbaikan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Dan kesembilan,
secara rutin berkelanjutan memantau, mengevaluasi, dan menindaklanjuti perkembangan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Komponen minimal pengelolaan pembelajaran di satuan pendidikan harus memiliki komponen minimal sebagai berikut. Pertama, daftar anggota satuan tugas COVID-19. Kedua, dokumen hasil analisis data dan kondisi sekolah yang berisi perincian jumlah dan keadaan peserta didik, guru, orang tua, dan sarana prasarana. Ketiga, rancangan jadwal pembelajaran umum campuran yang memerinci komposisi dan pengaturan pertemuan tatap muka terbatas dengan pembelajaran jarak jauh. Dokumen kurikulum yang terdiri atas program tahunan, program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran mencakup KI dan KD untuk pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kelima, dokumen penyuluhan dan sosialisasi praktik pembelajaran di masa pandemi COVID-19 kepada warga sekolah. Keenam, dokumen sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi COVID-19 kepada lembaga warga. Dan yang ketujuh, dokumen hasil pemantauan praktik pembelajaran di satuan pendidikan. Berikut adalah ragam contoh penjelasan praktik baik di sekolah. Contoh berikut adalah contoh dari SD Negeri 03 Pontianak Selatan. Pada tahap persiapan yang dilakukan yaitu membentuk tim Satgas COVID-19 Satuan Pendidikan, mempersiapkan SOP pembelajaran tatap muka terbatas, melakukan pemenuhan daftar periksa, penyediaan fasilitas CTPS, MOU kerjasama dengan puskesmas, pembelian termogan, pendataan penyakit bawaan warga sekolah, dan seterusnya. Memperbanyak imbauan 4M di lingkungan sekolah. Mengkoordinasikan rencana PTM terbatas pada RT, kelurahan, kecamatan, dan Babin Kamtibmas. Kemudian melaporkan perkembangan kesiapan uji pembelajaran tatap muka terbatas pada Dinas Pendidikan Kota Pontianak. Selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas yang dilakukan yaitu menghimbau setiap guru untuk melakukan rapid test secara berkala, terutama tim Satgas dan guru kelas yang kontak langsung mengajar peserta didik. Mendata dan memastikan warga satuan pendidikan yang sakit atau menunjukkan gejala sakit untuk tidak masuk satuan pendidikan. Selalu menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Memastikan akses sangat terbatas ke lingkungan satuan pendidikan, hanya untuk yang berizin. Kemudian memeriksa suhu setiap pengakses lingkungan satuan pendidikan, dan berikutnya menghimbau guru dan tenaga kependidikan segera vaksinasi COVID-19 pada jadwal yang seawal mungkin tersedia. Berikut merupakan ragam contoh penjelasan praktik baik yang dilakukan SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan. Pada persiapan yang dilakukan adalah mempersiapkan kurikulum kondisi khusus, mempersiapkan pengadaan alat protokol kesehatan, penyediaan fasilitas CTPS, MOU kerjasama dengan puskesmas, pembelian termogan, pendataan penyakit bawaan warga sekolah, dan seterusnya. Mempersiapkan sarana sanitasi dan kebersihan sekolah. Mempersiapkan ruang belajar sesuai dengan petunjuk SKB 4 Menteri, yaitu 50% siswa pada setiap rombongan belajar. Kemudian melarang kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas yang dilakukan yaitu konsisten mengingatkan 3M dan jaga iman, aman, imun kepada warga sekolah. Tidak membuka kantin dan tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Selalu menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Melakukan pembiasaan hidup bersih dengan rajin cuci tangan, dan tidak ada jam istirahat. Demikian Bapak dan Ibu, informasi tentang pengelolaan pembelajaran di satuan pendidikan ini. Semoga informasi ini memberikan inspirasi pada Bapak dan Ibu
dan mengingatkan Bapak dan Ibu untuk lebih menyiapkan diri dalam melakukan pengolahan pembelajaran di satuan pendidikan pada masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.